Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada seluruh peserta webinar Dolan. Selamat sore kami ucapkan selamat datang kepada guru besar, senior, seluruh rekan sejawat yang telah hadir. Saat ini kita akan menyaksikan webinar Dolan atau yang kita singkat adalah singkatan dari diskusi online mingguan yang diselenggarakan oleh ID Surabaya bersama Perhimpunan Dokter Spesialis yang terkait. Acara Dolan ini akan selalu hadir tiap Senin sore membahas dan mengupdate ilmu kedokteran kita dari sumber guru-guru terbaik di bidangnya. Dolan pada kesempatan kali ini merupakan Dolan episode kedua yang membahas dermatitis versus tinea dan bagaimana cara membedakannya. Acara ini terselenggara oleh ID Surabaya bekerjasama dengan Perdoski. Perkenalkan, saya Dr. Farizal yang akan menjadi host pada kesempatan kali ini. Selamat datang, Dr. Brahmana. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Selamat siang, Dr. Brahmana. Silakan, Dr. Brahmana. Saya menyampaikan sambutan terlebih dahulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sehat selalu semua. Yang saya hormati Dr. Niputu Ari, kemudian Dr. Linda, Dr. Pandu, Dr. Farizal, dan khususnya semua partisipan. Ini tercatat 137 ya, dan mungkin banyak yang sedang login juga. Jadi acara Dolan ini namanya jadi Dolan ya. Memang tujuannya bermain. Dolan itu dalam bahasa Jawa bermain ya. Jadi kita setiap siang jam 3 sampai jam 4 sore itu bermain. Satu, bermain ilmu, kita mendapatkan ilmu begitu ya. Kemudian bermain sertifikat, dapat sertifikat juga begitu. Jadi artinya ketika mengikuti Dolan itu setiap minggunya itu sudah dapat 52 sertifikat setahun itu. Jadi cukup banyak dan itu free, dan saya berterima kasih kali ini kepada Perdoski karena tanpa Perdoski tidak ada acara ini, karena ini pembicaranya dari Perdoski begitu. Dan nanti kita setiap minggunya topiknya berbeda-beda, himpunan yang terlibat berbeda-beda. Untuk November ini masih ada 2 kali Dolan lagi, satu mengenai diabetes, satu mengenai EKG. Jadi saya singkat aja karena acaranya hanya 1 jam. Ini mungkin model acaranya agak berbeda karena lebih banyak diskusinya. Jadi 90% diskusi justru bukan lecture. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, salam hormat saya untuk Perdoski dan untuk partisipan semua. Mudah-mudahan lancar. Kalau ada masukan topik langsung bisa diberikan kepada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dr. Brahmana. Oke, karena waktunya singkat tadi juga ya. Acara Dolan ini sangat menarik karena acaranya gratis dan setiap diadakan tiap Senin sore jam 3. Jadi jangan lupa untuk selalu daftar. Nanti akan ada lagi tiap Senin sore. Selanjutnya acara akan saya serahkan kepada Dr. Pandu sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Baik, terima kasih Dr. Farizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang terhormat guru besar senior sejawat peserta Dolan. Yang kedua, sudah disampaikan tadi pembukaan oleh Dr. Brahmana serta Dr. Farizal. Sore hari ini kita ada kehadiran 2 narasumber yang sangat pakar ya di Perdoski, yaitu Dr. Niputu Ari Widiasti Bandem, Magister Kesehatan, SPDV, dan Dr. Linda Astari, SPDV Konsultan SPDV FAADV. Selamat sore Dr. Linda dan Dr. Niputu. Selamat sore Dr. Pandu. Selamat sore Dr. Pandu. Semua awam tentang topik Dolan ini. Jadi Dolan ini masih yang kedua. Jadi Dolan ini tidak seperti webinar yang lain yang lebih banyak lecture-nya, maka ini lebih banyak open discussion begitu ya, Dok. Diskusi. Banyak diskusinya. Jadi nanti kami mohon kepada para peserta bisa memberikan pertanyaan melalui kolom Q&A atau kolom chat, atau mungkin bisa raise hand. Topik kita pada sore hari ini yaitu mengenai dermatitis versus tinea, bagaimana cara membedakannya. Nah, mungkin kasus dermatitis dan tinea ini termasuk salah satu kasus dari dermatologi yang paling sering dijumpai ya, Dok, di umum gitu atau di FKTP. Mungkin Dr. Niputu Ari dulu bisa menyampaikan
pengantar begitu ya Dok ya, sebagai pengantar diskusi bagaimana menurut Dokter Niputu mengenai topik kita kali ini Dok, supaya bisa memancing pertanyaan begitu Dok. Baik. Terima kasih banyak Dr. Pandu atas perkenalannya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk semua. Terima kasih khususnya kepada Ketua ID Surabaya, Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetrik ginekologi, yang telah memberikan kesempatan kepada Perdoski, yaitu Perhimpunan ya Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia cabang Surabaya. Jadi memang dia cabang Surabaya, tetapi wilayah kerjanya adalah Jawa Timur, kecuali Malang dan Jember. Jadi lumayan luas, ya, wilayah kerja kita. Nah, pada kesempatan ini saya dan Dr. Linda nanti akan mencoba ya untuk engage dengan teman-teman yang ada di pelayanan kesehatan primer begitu khususnya begitu. Nah, justru juga kita mungkin yang harus berterima kasih. Jadi Perdoski ini yang justru harus berterima kasih Dr. Pandu, karena selama ini disadari atau tidak, memang penyakit-penyakit kulit dan kelamin itu banyak sekali yang kita titipkan atau kita percayakan kepada senior sejawat yang bekerja di Vaskes primer atau Vaskes 1. Jadi kalau kita lihat standar kompetensi dari dokter umum Indonesia, khususnya di sistem sistem kulit ya. Nah, itu hampir mungkin ada 35-36 diagnosis itu yang dimintakan untuk selesai, yaitu levelnya kompetensinya itu 4A. Jadi harusnya sudah selesai begitu, sudah pasien-pasien kita itu sudah sehat ya di Vaskes 1. Itu mungkin yang pendahuluan dari saya. Nanti Dr. Linda ini yang juga kebetulan ikut ya merancang Dolan. Jadi mungkin nanti untuk latar belakang dari topik, kenapa dipilihnya dermatitis tinea bukan yang lain untuk yang pertama kali ya Dr. Linda, karena kita juga berharap nanti dapat kesempatan lagi ya Dokter Brahmana. Jadi karena penyakitnya banyak banget ya kita titip pada teman-teman di layanan primer. Jadi begitu, mudah-mudahan kita bisa menjalin komunikasi yang lebih baik gitu. Silahkan ya Dokter Linda sekarang deh yang gantian. Ya, terima kasih Dokter Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apakah suara saya terdengar jelas, Dok? Jelas. Dokter Pandu. Jelas ya Dok, ya. Ya, terima kasih Dok untuk topiknya. Jadi memang topik ini kami pilih karena pertama mungkin kasusnya tadi yang mungkin sudah disampaikan Dokter Ari, memang ada banyak diagnosis penyakit kulit yang kita percayakan untuk bisa diselesaikan di Vaskes pelayanan primer. Nah, itu diharapkan memang teman-teman sejawat semuanya bisa menangani sampai tuntas begitu. Nah, kemudian topik ini memang kami ambil karena memang kasusnya cukup banyak di Vaskes pelayanan primer. Namun ternyata dalam perjalanannya mungkin banyak kendala-kendala yang mungkin juga dihadapi oleh teman-teman di pelayanan primer. Dalam arti mungkin ada masalah-masalah mungkin selain untuk masalah dari segi diagnostik, juga dalam masalah keterbatasan terapi atau obat yang tersedia di Vaskes pelayanan primer. Dan mungkin untuk untuk memancing ini ya Dok ya, memancing pertanyaan dari atau diskusi kita sore ini, mungkin kalau boleh Dokter Farizal, apakah boleh di-share screen untuk PPT yang ini ya, PPT kami ya, untuk ininya, outline-nya.
Mungkin supaya nanti mungkin dari teman-teman di pelayanan primer, barangkali dari situ mungkin tercetus suatu pertanyaan ataupun masukan atau feedback ya Dok ya kepada kita sebagai organisasi profesi. Jadi mungkin untuk yang pertama, jadi kalau kita lihat di standar kompetensi dokter umum itu memang banyak juga yang levelnya itu ada level 4 untuk penyakit-penyakit kulit. Ya mungkin bisa ya jadi ini adalah beberapa dari sekian banyak diagnosis penyakit yang itu dikonsulkan atau dilayani di tingkat fasilitas pelayanan primer. Jadi ini ada infeksi virus, kemudian infeksi bakteri. Ya, slide berikutnya. Ya, mungkin ada juga. Nah, ini yang saya beri tanda itu memang adalah yang dermatitis, ya, dermatitis dan juga tinea atau dermatofitosis. Nah, yang mungkin itu akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi ini karena juga kasusnya cukup banyak ya, Dokter Ari ya, gitu. Kemudian, nah, ini adalah sedikit masalah yang mungkin dihadapi oleh teman-teman semua. Jadi kalau kita tahu kalau penyakit kulit itu memang mainnya visual ya, Dokter Ari. Jadi kita memang harus melihat penyakit kulit itu dengan mata. Jadi itu kita melihat berbagai manifestasi penyakit kulit. Nah, kadang-kadang memang seringkali manifestasinya itu hampir sama satu dengan penyakit yang lain. Nah, sehingga ini mungkin juga menjadi kebingungan ataupun teman-teman yang ada di vaskes primer untuk mendiagnosis secara tepat. Nah, sehingga mungkin kadang-kadang akhirnya mungkin diagnosisnya jadi kurang sesuai, sehingga terapinya pun juga kurang sesuai dan akhirnya penyakit yang dialami oleh pasien ini menjadi kronis dan atau tidak sembuh gitu. Nah, sehingga beberapa kali memang saya menjumpai beberapa kasus itu dirujuk ke vaskes sekunder ya, vaskes 2 gitu, ke pelayanan sekunder. Nah, itu padahal sebetulnya mungkin itu kasusnya bisa diselesaikan di tingkat pelayanan primer. Nah, sehingga memang di sini kita ingin berbagi dengan teman-teman sejawat dokter umum itu untuk bagaimana kita melakukan identifikasi penyakit secara lebih teliti, terutama untuk penyakit yang memang gambaran klinisnya itu mirip-mirip begitu. Ya. Ya, slide berikutnya ya mungkin saya persilakan mungkin Dokter Ari kasus-kasus dermatitis yang biasanya kita jumpai ya Dok ya, yang cukup banyak juga kasusnya. Ya, betul. Jadi Dokter Linda ini memang ada sih yang japri gitu ya. Jadi katanya Dok, di layanan primer itu selain mungkin diagnosisnya kadang memang sulit, mungkin udah lupa ya, soalnya kan mungkin aja kulitnya di awal-awal ya Dokter Linda. Jadi setelah selesai dokter umum yang ini kan fase terakhir begitu. Iya, kecampur sama yang lain-lain ya Dok ya. Kecampur sama yang lainnya gitu. Jadi kadang bingung membedakan. Tapi juga kadang-kadang yang membuat membingungkan itu karena mungkin pasiennya juga udah diberi macam-macam gitu. Jadi nah itu yang sering kita hadapi ya Dok ya. Jadi mungkin nggak seperti yang di buku, nggak seperti yang diajari Dokter Linda dulu gitu. Jadi kok beda ya? Jadi kadang-kadang jadi jadi dia bingung juga akhirnya, padahal sudah penyakitnya biasa aja ya, dermatitis, kemudian tinea. Memang kalau uniknya penyakit kulit itu yang paling umum kan keluhannya apa tuh? Gatal. Betul, Dok. Ya itu kan? kayaknya keluhan terbanyak. Terus kalau gatal
responnya digaruk ya. Ya. Digaruk, kalau perlu dibantu dengan alat bantu sisir gitu ya, atau sikat Iya. supaya jatuhnya makin seru gitu. Nah itu jadi memang berbeda dengan penyakit-penyakit yang lain. Jadi di bidang lain tuh kelihatannya serius gitu ya. Duh, sakit dadanya udah langsung jantung, atau wah ini orang hamil gitu, ya udah kalau udah mules-mules wih udah mau melahirkan kayak gitu. Jadi kalau kulit ya itu masih bisa ditunda biasanya. Jadi mungkin itu juga yang membuat kadang-kadang apa yang kita dapatkan di bangku kuliah atau yang kita lihat di atlas itu tidak sama memang dengan kenyataan pada pasien gitu. Iya, betul. Gitu sih. Ini kita lanjut sedikit mungkin ya, dermatitis. Jadi memang dermatitis itu bisa dibilang keranjang sampah ya, Dokter Linda ya. Ya, betul dok. Macamnya banyak ya dok ya. Iya, karena banyak sekali jenisnya gitu. Jadi memang yang penting mungkin dermatitis itu kan peradangan kulit. Kemudian dia juga ada banyak faktor gitu ya. Jadi faktor dari dalam maupun mungkin dari luar gitu. Jadi misalnya seperti atopik, seboroik, numularis ya. LSK itu biasanya memang banyak karena si individu itu memang ada sensitivitas, jadi faktor endogennya ada. Kemudian untuk misalnya dermatitis kontak, tentu itu faktor eksogen dari luar begitu. Jadi mungkin yang saya amati juga gitu biasanya memang mungkin harus banyak bertanya gitu, karena kalau ada yang pasien cuma ya dok saya gatal gitu aja misalnya, terus nanti predileksinya ditunjukkan, terus harapannya udah langsung bisa diagnosisnya gitu dan langsung sekali diobati sembuh begitu kan maunya pasien. Nah itu jadi mungkin waktu juga saya kira kalau di layanan primer kesulitannya lagi itu waktunya mungkin sedikit terbatas, mungkin pasien dihadapi itu banyak gitu, kita paham itu, jadi cepet-cepetan karena yang antri udah banyak gitu. Jadi kadang-kadang untuk menggali faktor-faktor trigger ya, paparan-paparan pada kontak, kemudian misalnya kayak atopik tuh kan dia kambuh-kambuhan ya, datang berulang-ulang gitu ya, kok sepertinya nggak selesai-selesai begitu. Dan apalagi yang lain mungkin saya kira mungkin kalau dari dermatitis harusnya tidak terlalu sulit sih sebetulnya, cuma itu tadi harus spending time waktunya dengan pasien tuh memang bisa nanti jatuhnya cuma dermatitis tapi ngomongnya bisa setengah jam. Betul ya. Gimana Dokter Pandu, apakah sudah ada yang tanya atau mungkin ada yang mengeluh? Ada yang tanya ini dok, lihat tanya. Ada kira-kira tuh. Pertanyaan dok, Dokter Brahmana izin saya tanyakan ya dok. Ini kebetulan pasien objin tuh sering mengeluh gatal di sekitar pelipatan paha. Itu di pelipatan paha itu apakah bentuk dari dermatitis atau tinea dok? Iya. Ya, Dokter Brahmana. Ini kalau Dokter Brahmana sebenarnya bisa nanya ya sebelahnya. Karena Dokter Trisni juga spesialis kulit dan kelamin. Iya dok, jadi bisa dua-duanya ya Dokter Linda ya. Kalau dilihat dari betul dok, bisa dua-duanya. Jadi bisa dia sebagai dermatitis atau mungkin dia juga bisa suatu tinea, dan tinea yang pelipatan paha paling banyak itu ya cruris ya. Cruris. Kalau dermatitis mungkin yang jenis yang dermatitis seboroik ya Dokter Ari, yang termasuk area seboroik juga tuh area sekitar genitalia ya. Nah, memang bisa dua-duanya. Salah kan kalau bingung. Iya. Jadi kalau kita mungkin ada gambaran ya, kalau dermatitis itu peradangan, kemudian biasanya bentuk lesi
itu hampir rata ya, hampir rata. Jadi dari pinggir lesi sampai ke tengah lesi, kalau misalnya kita contohkan misalnya dermatitis numularis itu kan bentuknya seperti koin. Itu sering kan keliru sama tenia misalnya. Iya. Nah, itu kita kalau untuk dermatitis itu peradangannya hampir merah dan itunya tuh rata gitu ya, Dr. Linda ya. Ya, Kalau betul, tenia, Dok. iya kalau tenia kan kita ingat dia itu numpang makannya keratin, dia hidupnya numpang di kulit kita, kemudian dia mengambil keratin, jadi sumber makanan itu keratin, sehingga biasanya peradangannya itu dia menyebar, jadi pelan-pelan dan dia kronis, dia menyebar, kemudian bagian yang jumlah mungkin dari jamurnya itu banyak atau yang banyak, kemudian yang sedang proses peradangan itu makanya dia meninggi di tepinya, sedangkan yang di tengah-tengahnya ada yang disebut dengan central healing karena udah dia keratinnya udah sembuh gitu ya. Ya, mungkin ini kita ada sedikit gambar ya Dok ya. Kalau kulit ya, itu boleh. yang seperti kita sampaikan tadi tuh takutnya kan iya, sulit membayangkan ya Dok ya, karena kita mainnya visual memang kalau kulit ini nggak bisa di awang-awang. Bisa di awang-awang. Iya, coba mungkin tadi yang tentang dermatitis seboroik Dok. Jadi mungkin nah sebelum kita ya sebelumnya. Jadi ini untuk yang pada dewasa ya Dok ya. Jadi dermatitis seboroik itu memang peradangan pada area-area seboroik. Jadi area-area seboroik itu area yang banyak kelenjar minyaknya. Jadi kelenjar seboroik itu. Nah, itu di mana saja? Itu ada di area kulit kepala, kemudian daerah wajah ya Dok ya, kemudian badan bagian atas ya, kemudian area genitalia ya, seperti tadi itu di intertriginosa itu juga aksila dan regio inguinal. Jadi memang ini di gambarnya ini ada beberapa yang ditandain tuh area-area seboroik Dok. Jadi mungkin untuk rekan-rekan atau teman-teman sejawat. Jadi ini, nah kalau misalkan ada suatu keradangan di area-area seboroik tersebut, nah itu mungkin kita curiga ini adalah suatu dermatitis seboroik gitu. Ini juga bisa menyerang pada bayi biasanya. Nah itu pada area-area tertentu ya, kalau bayi ini pada kulit kepala yang disebut dengan cradle cap. Nah, tapi cuman mungkin kalau yang di fase 1 mungkin kebanyakan nih ini yang ini ya Dok ya, yang pada dewasa ini ya. Jadi bagian perbatasan, biasanya tuh perbatasan rambut dengan dahi, kemudian di belakang telinga. Nah, itu sering pasien tuh mengeluhkan timbulnya sisik yang kemudian gatal, kemudian sering berulang. Nah, kemudian kalau mungkin di kulit kepala itu sering juga timbul ketombe. Nah, itu ketombe itu sebetulnya adalah bentuk ringan dari dermatitis seboroik begitu. Nah, kemudian tadi yang disampaikan, yang ditanyakan Dr. Brahmana, kalau daerah lipatan paha itu juga bisa Dok, jadi dia bisa suatu dermatitis seboroik ataupun suatu tinea. Nah, ini bagaimana kita membedakan? Nah, nanti kita memang harus melakukan suatu prosedur penegakan diagnosis melalui anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang untuk menunjang atau membantu penegakan diagnosis. Karena memang kadang-kadang kalau kita hanya melihat secara klinis saja, itu memang kadang sulit Dok, karena yaitu tadi kadang pasien tuh sudah mengobati dengan berbagai macam, sehingga bentukannya sudah tidak khas lagi. Jadi memang itu yang kadang-kadang membuat pasien itu datang dengan keluhan yang mungkin kita tidak akan sulit gitu membedakan kalau hanya berdasarkan pemeriksaan klinis saja. Nah, mungkin kalau untuk yang tinea mungkin bisa ditampilkan Dok, yang tinea tadi setelah dermatitis seboroik ini. Nah, itu ada nah, jadi itu tinea itu yang sering adalah tadi tinea corporis dan juga tinea cruris. Jadi kalau tinea corporis itu adalah infeksi jamur dermatofit pada kulit halus ya, atau glabrous skin. Jadi glabrous skin itu bisa di area wajah, kemudian di area badan, kemudian di area tungkai ya.
kecuali memang area inguinal, kemudian juga plantar manus, plantar pedis itu tidak termasuk tinea corporis. Nah, tinea corporis ataupun tinea cruris ini sebetulnya bentukan klinisnya hampir sama sih sebenarnya, hanya beda di lokasinya saja, sehingga penamaannya itu juga berdasarkan lokasi. Jadi kalau ini tinea cruris ini lokasinya di sela paha atau di inguinal, kemudian di perineum, daerah perianal, dan biasanya terasa gatal. Jadi bisa meluas sampai ke bokong ya dok ya, sampai ke bokong, sampai ke belakang. Apabila tidak diobati itu biasanya makin meluas. Ciri khas dari infeksi jamur seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Ari itu adalah bahwa pada bagian tepinya itu memang tampak berlekok-lekok ya dok ya, jadi yang istilahnya polisiklis, ya berlekuk-lekuk, istilahnya polisiklis dan sedikit meninggi biasanya. Nah, sedangkan bagian tengahnya kalau kita lihat itu seperti tidak ada bercaknya, jadi seperti lesinya itu menyembuh begitu. Nah, kadang-kadang mungkin kalau dari proses anamnesisnya kita bisa bertanya kepada pasien apakah bercaknya ini bertambah lebar gitu. Jadi secara perlahan dia biasanya akan bertambah lebar dan terasa gatal terutama saat berkeringat gitu. Jadi mungkin Pertanyaan dok, dok sudah mulai. Ya, dok. Saya bacakan ya dok, pertanyaan pertama dari dari Dr. Junita Kusbianto. Mohon izin bertanya, Dr. Linda, Dr. Ari, ada pasien laki-laki usia 45 tahun dengan infeksi jamur di genitalia. Sudah menggunakan salep ketokonazol. Gejala gatalnya sudah berkurang, namun ada keluhan disfungsi ereksi. Setelah penggunaan salep selama 1 bulan. Jadi setelah pakai salep ketokonazol 1 bulan, ada keluhan disfungsi ereksi. Saat ini penggunaan salep dihentikan selama 2 minggu, keluhan ereksinya membaik, tetapi keluhan gatal kembali lagi. Apa yang sebaiknya dilakukan selanjutnya? Apakah boleh masih diberikan ketokonazol salep atau diganti dengan ketokonazol oral? Kalau masih boleh, kapan dimulai terapi ketokonazolnya tersebut? Silakan Dr. Ari, Dr. Linda. Nah, hubungannya ini. Menarik nih Dr. Pandu. Baru tahu nih ada keluhannya pakai disfungsi ereksi. Iya. Tahu ya. Terima kasih loh infonya. Gimana Dr. Linda? Saya kok belum pernah baca ya ada hubungan. Iya betul. Iya betul Dr. Ari. Iya saya sendiri juga. Iya. Karena kan itu pemakaiannya hanya topikal saja ya dok. Jadi seharusnya memang kalau pemakaiannya itu kan tidak di area yang sangat luas, tidak ada penyerapan secara sistemik, dan itu juga tidak menyebabkan suatu disfungsi ereksi saya rasa ya Dr. Ari. Ya, dari mekanisme kerja obatnya maupun juga komplikasi pun selama pemakaian ini dan efek sampingnya itu ya dok. Iya, jadi mungkin harus ditelusuri lagi ya apa dia mungkin koinsiden aja gitu ya. Ya karena kan di daerah yang private itu bisa macam-macam ya, mungkin dari pikiran ya. Jadi atau malu mungkin, nah itu bisa. Tapi ya secara teori sih enggak ya. Nggak ada hubungannya sama disfungsi ereksi. Jadi mungkin pengobatannya ya tetap kalau memang itu tinea kan pengobatannya juga agak lama ya Dr. Linda ya. Kalau untuk pengobatan terhadap jamur ini memang perlu waktu kalau nggak salah bisa 2-4 minggu ya tergantung agen yang dipakai ya Dr. Linda ya. Jadi mungkin itu. Gitu. Ya mungkin saya tambahkan sedikit Dr. Pandu. Jadi kalau untuk infeksi jamur, pada saat kita mengobati infeksi jamur itu untuk monitoring terapinya itu kita bisa monitor dari 2 hal. Yang pertama adalah kesembuhan secara klinis dan yang kedua adalah kesembuhan secara laboratoris. Jadi kalau kesembuhan secara klinis itu ditandai dengan kondisi lesi yang sudah mulai hilang atau
atau mengecil atau sudah mulai kehitaman, nah sampai kemudian sampai betul-betul hilang. Jadi tanpa bekas ya, Dok ya. Nah, kemudian untuk kesembuhan secara mikologis itu kita bisa melakukan pemeriksaan penunjang ulangan. Jadi untuk mengevaluasi apakah terapi yang sudah kita berikan itu apakah memang sudah sesuai dan direspon dengan baik begitu. Jadi nanti dari pemeriksaan mikologisnya itu kita melakukan pemeriksaan mikroskopik sederhana kembali dengan pemeriksaan KOH. Jadi pemeriksaan KOH itu selain untuk diagnostik juga untuk monitoring gitu. Jadi kita melihat apakah memang elemen jamurnya itu masih didapatkan atau tidak. Nah, itu nanti akan bermanfaat bagi kita untuk menentukan terapi selanjutnya. Nah, kemudian juga perlu diperhatikan yang tadi memang disampaikan Dr. Ari, pengobatannya itu memang butuh waktu lama dan itu harus dipastikan compliance dari pasien itu cukup baik begitu, Dok. Karena seringkali yang kami jumpai di lapangan itu pasien itu tidak compliance dengan terapi yang diberikan, sehingga sebetulnya kondisi klinisnya itu sudah mulai membaik, tetapi memang belum betul-betul hilang begitu ya, atau belum betul-betul sembuh total. Nah, biasanya pasien itu terus kemudian tidak melanjutkan pengobatan gitu, Dokter Pandu. Nah, akhirnya dia kambuh kembali gitu, kambuh kembali, terus ya jadi dianggapnya itu nggak sembuh gitu ya, merasa tidak puas dengan pengobatan yang diberikan, padahal sebetulnya sudah ada perbaikan, tetapi karena compliance-nya yang masih kurang dan tidak sesuai dengan durasi waktu yang seharusnya, maka memang lesi yang penyakitnya tadi itu memang belum betul-betul sembuh total. Dan juga untuk pemberian obat tadi saya lihat menanyakan ya apakah tetap dengan pemberian obat krim ataukah oral. Nah, itu memang ada indikasinya, Dokter Pandu. Jadi kapan kita memberikan obat topikal, kapan kita memberikan obat oral. Jadi kalau pada infeksi jamur dermatofit, untuk indikasi pemberian obat oral itu diindikasikan pada lesi yang luas atau mungkin di beberapa lokasi dan juga apabila mengenai area yang berambut. Nah, salah satunya yang tinea cruris ini memang sebetulnya merupakan indikasi untuk pemberian obat secara sistemik. Nah, kecuali kalau memang ada kontraindikasi dari pemberian obat sistemik, itu kita bisa memberikan obat topikal gitu. Dan juga mungkin kalau lesinya hanya terbatas, tidak terlalu luas, dan tidak mengenai area yang berambut, itu kita bisa hanya menggunakan terapi topikal saja. Tetapi tetap untuk monitoringnya dua hal tadi, Dok, kesembuhan secara klinis dan kesembuhan secara laboratoris. Gitu, Dokter Pandu. Dok, ini pertanyaan banyak, Dok, supaya bisa terjawab semuanya. Kita baca. Baik, silakan, Dok. Baik. Udah mulai hangat. Mulai panas ini. Baik, ayo kita jawab bersama. Sebenarnya belum ada hubungannya, belum ada evidence-nya ketokonazol menyebabkan disfungsi ereksi. Itu yang pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua dari Dr. Hans Ariel Satyana. Selamat sore, Dok. Izin bertanya, jika diagnosis pasti sulit ditegakkan dan sulit membedakan antara dermatitis dan tinea, bolehkah diberi salep campuran anti jamur dan steroid? Soalnya sampai pasien diminta kontrol kembali. Kemudian sekaligus pertanyaan kedua, infeksi sekunder terkadang mengaburkan diagnosis dermatitis maupun tinea. Bagaimana sebaiknya ditata laksana jika ditemukan di vaskes primer? Mungkin Dr. Ari dulu. Ya, monggo Dokter Ari yang pertama, Dok. Iya, tadi ragu-ragu, terus akhirnya diberi dua-duanya gitu ya. Nanti kalau ragu-ragunya 3, obatnya 3-3-nya gitu ya. Jadi kalau kita ingin pengobatan itu berhasil, memang betul. Jadi diagnosisnya memang harus kita tegakkan sih lebih dahulu ya. Jadi tadi Dr. Linda juga sudah menyampaikan sebetulnya memang tegaknya itu selain secara klinis tadi, jadi anamnesis ya, kemudian pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan penunjang itu juga yang akhirnya akan membedakan apakah ini tinea atau apakah ini
dermatitis. Walaupun gitu kan Dokter Linda, sering juga ya Dokter Linda ya, Ya, udah dikerok-kerok juga nggak ketemu jamurnya, karena jamurnya betul, mungkin betul. ya udah diobati sebelumnya, jadi nggak ketemu, atau yang ngeroknya belum pinter gitu ya, jadi nggak ketemu si jamur. Ya, memang itu ada apa kendala juga sih. Nah, kalau misalnya masih ragu nih gitu kan, apa ini tinea atau ini suatu dermatitis. Padahal kalau kita ikuti step-stepnya sebetulnya bisa kok Dok gitu ya, bisa lebih mengarah. Tapi kok memang betul-betul bingung, kalau kita sih sarankan diobati sebagai jamur dulu mungkin. Karena apa? Karena kalau pemberian steroid itu sering sekali tambah bingung ya. Jadi satu ditambah bingung, kemudian kalaupun dia tinea, dia akan menjadi lebih berat, jadi lebih apa, karena dia kan imunosupresif. Nah, sehingga jamurnya makin luas. Nah, oleh karena itu biasanya kita sih sarankan pakai satu-satu. Kemudian yang penting ini seandainya nggak bisa ya labnya gitu ya. Pokoknya kita pakai dulu, kita obati dulu sebagai tinea, kemudian segera kita harus minta pasien kontrol. Karena follow up-nya ini penting. Jadi misalnya dalam 3 hari, kalau dia memang belum ada perubahan, nah itu biasanya mungkin kita akan bisa jatuh ke diagnosa yang lain berbeda ya gitu. Dok. Ya, Iya. yang berbeda begitu. Kadang-kadang itu tadi terutama kayak infeksi sekunder. Kalau infeksi sekunder udah diobati dulu infeksi sekundernya, kemudian kita follow up sehingga nanti mungkin gambaran lesinya jadi lebih jelas begitu. Mungkin Dokter Linda mau tambahkan. Ya Dok, udah sesuai sih. Cuman mungkin nanti kalau untuk infeksi sekunder itu juga perlu kita lihat bentuk lesi infeksi sekundernya ya Dok. Karena kadang-kadang kan kalau yang infeksi sekunder itu kadang lesinya basah, karena bernanah, kemudian mengeluarkan eksudat. Nah itu sebaiknya tidak langsung diberikan obat topikal salep atau krim ya, tapi sebaiknya dikompres terlebih dahulu dengan NaCl. Jadi dilakukan kompres sehari 2 kali, kurang lebih mungkin sekitar 15-20 menit, dengan durasi waktu mungkin sekitar 2 atau 3 hari. Paling tidak untuk mengeringkan luka atau infeksi sekundernya. Karena sering-sering memang infeksi sekundernya itu agak basah ya, jadi kalau basah sebaiknya dikompres dulu. Tapi kalau misalkan kering, itu kita bisa memberikan terapi topikal antibiotik, atau kalau memang agak luas atau agak banyak ya dengan sistemik antibiotik gitu. Mungkin begitu Dok. Terima kasih. Saya lanjut Dok, masih banyak pertanyaan. Ya, silakan Dokter. Berikutnya dari Dr. Abdul Ghafur Zulkarnain. Izin bertanya, pertanyaan saya bagaimana membedakan antara erythrasma atau tinea cruris, terutama di PPK 1. Kadang masih bingung untuk membedakan efloresensi antara jamur dan dermatitis, apalagi kalau sudah diobati sendiri oleh pasien, terutama kalau ditempelin herbal, sejenis herbal. Ya tadi mungkin sudah disampaikan, disinggung oleh Dr. Linda, mungkin bisa dibahas lebih detail Dok. Monggo Dok. Ya Dok. Jadi kalau untuk erythrasma dengan tinea, ya itu memang predileksinya itu hampir sama ya Dok. Jadi memang kalau kita bicara untuk diagnosis banding, itu kan berarti penyakit tersebut memiliki kesamaan predileksi, memiliki kesamaan morfologi ataupun distribusi. Nah, erythrasma dan tinea cruris itu memiliki morfologi lesi yang sama dan juga predileksi yang sama. Nah, sehingga kita perlu membedakan. Bagaimana membedakannya? Untuk erythrasma itu adalah sebetulnya penyebabnya adalah bakteri, Dok ya. Jadi penyebabnya bakteri Corynebacterium minutissimum, sedangkan untuk yang tinea cruris kan disebabkan karena jamur dermatofit. Maka kalau secara klinis untuk anamnesis mungkin ya bercaknya mungkin muncul juga dalam durasi waktu yang ya mungkin kurang lebih subakut ya Dok. Jadi mungkin 1 minggu atau 2 minggu sama-sama nih. Kemudian juga evolusinya itu dari bercak itu mungkin dia juga akan bertambah lebar. Nah, tetapi mungkin dari penampakan bentukan secara visual untuk erythrasma itu bercaknya biasanya lebih homogen Dok. Jadi maksudnya
warnanya itu lebih cenderung agak kecoklatan dan dia rata. Jadi maksudnya tidak ada bagian yang menyembuh. Sedangkan kalau yang Tinea cruris itu kita bisa lihat bahwa pada bagian tengahnya itu seperti menyembuh atau yang disebut dengan central healing. Nah, kita juga bisa menggunakan tambahan pemeriksaan. Yang pertama dengan lampu wood. Kalau memang itu ada, kita bisa melakukan pemeriksaan lampu wood di ruang gelap. Maka pada eritrasma itu akan berpendar dengan pendaran berwarna merah bata apabila disinari dengan lampu wood. Nah, sedangkan pada Tinea cruris itu tidak mengeluarkan pendaran warna. Jadi tidak bisa apabila kita menggunakan lampu wood itu dia tidak memberikan pendaran warna. Nah, yang berikutnya kalau memang tidak ada lampu wood, ya mungkin kita bisa melakukan pemeriksaan KOH, pemeriksaan mikroskopik sederhana untuk membedakan. Jadi kalau nanti yang eritrasma pastinya tidak ditemukan bentukan elemen jamur, tetapi berupa bentukan bakteri gitu. Sedangkan yang elemen Tinea cruris itu kita akan menemukan bentukan elemen jamur, di mana pada yang Tinea itu kita akan mencari bentukan hifa atau arthrospora atau arthrochronidia. Demikian dok untuk membedakan. Terima kasih Dr. Linda, cukup lengkap. Mungkin Dr. Ari ada tambahan, terutama kalau misalnya sudah ditempelin herbal nih dok. Jadi Iya, itu bisa ada tambahan Dokter Pandu. Setelah ditempelin dengan herbal, jadinya dermatitis kontak biasanya. Jadi tambah heboh lagi gitu kan. Jadi memang karena mungkin kulit ini gampang dijangkau gitu ya. Jadi tadi digaruknya gampang, ditempelin sesuatu gampang gitu. Jadi memang unik jadinya gitu. Tapi betul, jadi tetap aja kita sebagai dokter, kita sudah dilatih untuk selalu mengikuti step-step dasar tadi yang sudah disampaikan Dokter Linda. ya. Baik dok, terima kasih. Jadi kita lanjutkan ya dok ke pertanyaan berikutnya dari Dokter Nurina. Izin bertanya dok, untuk ruang popok bagaimana membedakan antara dermatitis dengan kandidiasis? Nah tadi kan Tinea ini kandidiasis sama nggak dok? Ini saya juga paham dok, Tinea sama kandidiasis. Silakan Dokter Ari. Iya baik ya. Jadi ruang popok ya. Jadi terutama sekarang mungkin kasus-kasus ini jadi lebih sering karena kita memang kan inginnya lebih praktis sehingga kita akan memakai diapers ya. Kalau zaman dulu kan diapersnya masih mahal, nggak terjangkau, jadi dibiarkan terbuka biasanya kecuali mungkin pada saat-saat tertentu saja baru memakai popok ya. Jadi kalau untuk membedakan, kalau yang satunya dermatitis itu biasanya kontak ya. Jadi kalau dia kontak, terutama kontaknya terhadap urin ya atau feses. Jadi gambarannya juga begitu. Jadi dia rata. Jadi merah, rata, kemudian terutama yang kontak dengan bahan-bahan tadi gitu. Jadi misalnya kalau di di belakang di bokongnya itu jadi rata bokongnya, kemudian biasanya ngikutin bentuknya dari diapers. Jadi batasnya tuh tegas gitu. Nah, kalau untuk kandidiasis itu biasanya juga sama, bisa juga dia agak merah, jadi beda sama tinea, tetapi dia itu biasanya ada lesi satelit namanya. Jadi selain lesi pokoknya, nah di sekitarnya itu juga ada lesi kecil-kecil. Jadi itu mungkin bisa membedakan apakah ini memang dari kontak atau dari kandida gitu. Kemudian apalagi ya, misalnya ya tadi mungkin karena sama-sama biasanya memang dia tertutup dengan pemakaian pampersnya yang lama gitu. Jadi bisa jadi dermatitis dulu, kemudian kalau dermatitis ini bisa ketumpangan kandidanya jadi bertumbuh lebih subur gitu, bisa sekali. Jadi bisa berjalan seperti itu. Ya. Linda ada tambahan? Ya,
sudah ini sih tadi yang disampaikan Dr. Ari. Jadi pada prinsipnya untuk diaper dermatitis itu memang suatu kondisi di mana karena akibat tertutup popok tadi ya, proses evaporasinya itu kan juga terhambat ya karena tertutup gitu. Nah, sehingga itu menyebabkan barier untuk ini kulitnya itu juga terganggu, rentan untuk mengalami suatu friksi atau trauma, gesekan, dan itu memudahkan apabila terkena bahan-bahan yang bersifat iritan itu akan memudahkan terjadinya suatu dermatitis atau diaper dermatitis tadi. Nah, Candida ini memang bisa suatu mikroorganisme yang istilahnya sebagai infeksi sekundernya gitu, Dok. Jamurnya ini juga bisa sebagai yang numpang mengkontaminasi diaper dermatitis tadi. Nah, tadi yang untuk bentukannya tadi yang seperti yang dijelaskan oleh Dr. Ari gitu. Baik Dok, masih banyak pertanyaan Dok. Kita lanjut ya Dok. Dari chat juga banyak. Iya. Dan dari Dr. Adi Surya. Dokter, untuk ketombe rambut sudah diberi sampo anti ketombe jenis sulfur, tetapi tidak sembuh. Ini etiologinya karena jamur atau alergi dermatitis kira-kira. Silakan Dokter Ari, Dokter Linda. Boleh, Dokter Linda deh sekarang, Dokter Linda dulu. Ya, jadi ketombe itu sebetulnya bentuk ringan dari dermatitis seboroik yang tadi saya sampaikan. Nah, dermatitis seboroik sendiri itu sebetulnya memang penyebab pastinya masih belum diketahui secara pasti, tetapi memang ada beberapa hipotesis. Salah satunya adalah peranan dari jamur yang secara normal itu ada di kulit kita, yaitu jamur Malassezia. Nah, itu memang ada peranan jamur. Makanya kenapa pada yang ketombe itu pengobatannya dengan sampo anti jamur, ya. Nah, untuk pengobatan ketombe sendiri itu memang menggunakan sampo anti jamur itu yang bisa dipakai golongan ketoconazole sampo itu yang sering, yang biasanya kita pakai ketoconazole sampo 2%. Nah, itu pemakaiannya memang harus rutin, Dok. Jadi memang untuk pengobatan itu bisa dipakai untuk cuci rambut atau keramas setiap 2 hari sekali. Nah, biasanya mungkin pada hari-hari yang tidak menggunakan sampo tersebut, misalkan kan pasien mungkin keramasnya tiap hari nih, apalagi kalau laki-laki ya, biasanya kan tiap hari itu pasti keramas. Nah, itu bisa menggunakan sampo anti ketombe atau apapun yang biasa dipakai, tetapi memang sebaiknya tidak berganti-ganti sampo. Dan juga harus diperhatikan juga meminimalkan penggunaan produk-produk untuk rambut, Dok, seperti hair tonic, pomade ya, atau mungkin apalagi ya yang biasanya di gel-gel gitu ya, Dok ya, karena itu bisa meninggalkan residu yang kemudian nanti juga akan menyebabkan suatu keradangan di kulit kepala yang kemudian menyebabkan ketombe. Dan cara penggunaan sampo anti ketombenya ini juga harus betul ya, Dok ya. Jadi nanti caranya itu memang dilakukan atau dioleskan pada area seluruh rambut, kemudian itu tidak boleh langsung dibilas. Jadi didiamkan dulu sekitar 5 menit atau 10 menit ya, jadi nanti mungkin bisa aktivitas yang lain, mungkin membersihkan badan atau mungkin sikat gigi segala macam, baru nanti setelah itu baru dibilas. Jadi nggak boleh langsung habis dioles gini langsung disiram air gitu, dibilas itu udah nanti percuma nanti ya. Jadi memang harus dibiarkan selama beberapa waktu, didiamkan baru dibilas begitu, Dok. Baik Dok. Untuk sulfur sendiri gimana Dok? Apakah direkomendasikan nih oleh dermatologis? Iya. Harus ketoconazole tadi. Lama. Iya, kalau dulu sih mungkin ini ya Dokter Ari ya, kadang-kadang pakai sampo ya yang mengandung sulfur gitu ya, Dok ya. Mungkin kan juga ada merek-merek Zinc-Pitirion atau apa sih, Dok, yang ini juga ya. Sebetulnya itu mungkin ya itu tadi pemakaiannya mungkin yang kurang tepat, dan mungkin juga penggunaannya mungkin harus lebih teratur dan juga meminimalkan faktor-faktor pemicu yang lain gitu. Sehingga pokoknya dijaga mungkin daerah kulit kepala ini tidak lembab ya, Dok ya. Jadi kadang-kadang kan mungkin pada orang-orang yang sering berhijab gitu ya, itu juga sering. Nah, itu kadang-kadang juga mungkin harus diperhatikan mungkin hijabnya yang katun, yang menyerap keringat, dan mungkin dijaga supaya tidak lembab area kulit kepalanya. Kalau habis keramas nggak langsung dipakein helm atau dipakein jilbab, jadi takutnya kan nanti itu lembab juga gitu, Dok. Demikian. Jadi itu berlaku umum ya Dokter Linda. Jadi aturan bahwa keramas sebanyak 2 hari sekali, kemudian
Iya, iya kalau untuk iya, iya dok, untuk penggunaan itu. Aduh, Tadi masih dokter, iya. Mungkin itu tadi apa? Kalau boleh saya tambahin sedikit, belum lupa Dokter Pandu, Dokter Linda. Tadi kan Iya masih dok. bingung antara dermatitis seborrheic atau ini suatu tinea capitis begitu ya. Kalau nggak salah begitu. Nah, satu hal mungkin untuk dermatitis seborrheic, selain tadi ketumbiknya ada di rambut, coba juga dilihat peradangan di tempat lain atau di area predileksi lain yang seborrheic. Jadi kita biasanya periksa selain kulit kepala, kemudian kita lihat belakangnya telinga, kita lihat dahinya, kita lihat hidungnya, atau mungkin pipinya, dagunya. Nah, itu kalau dia merah, kemudian ada sisik-sisiknya, kemungkinan besar, atau di dada kadang-kadang juga gitu. Nah, itu memang apa ya, bisa mungkin membantu kita, oh ini mungkin saja dia bagian daripada dermatitis seborrheic. Tentu kalau untuk tinea juga dia ada beberapa khas, misalnya rambutnya gitu ya, ada yang namanya black dot, jadi dia patah-patah gitu ya rambutnya. Kotak tempat gitu. Iya, iya kayak gitu mungkin bisa. Artinya ya ini serunya kita tuh jadi detektif kan kalau jadi dokter. Jadi kita kadang-kadang kan pasiennya gini terus, Pak buka dulu ya bajunya, nggak mau. Kenapa dok? Gitu kan kita ingin lihat punggungnya kayak apa. Jadi jangan sungkan gitu ya. Kadang-kadang kan dia cuma mungkin sedikit aja gitu kan. Jadi cuma mau ngeliatin dikit aja yang ini aja, tapi yang lainnya tuh bisa jadi juga clue gitu ya untuk memudahkan atau kita dalam menegakkan diagnosis. Jadi ya gitulah jadi detektif ya Dokter Linda ya. Betul. Ini kayaknya nggak bisa terjawab semuanya. Saya ambil beberapa pertanyaan mungkin banyak mewakili pertanyaan dari sejawat sekalian. Ini ada pertanyaan dari anonymous attendee. Untuk dermatitis pada pasien diabetes, berapa lama kami di FKTP dapat memberikan terapi antihistamin atau steroid? Dan ada tanda pemberat seperti apa pasien tersebut perlu dirujuk ke SPKK? Ya dok, jadi kadang-kadang senjatanya teman sejawat di FKTP itu kan antihistamin, steroid itu berapa lama dok? Kemudian kapan harus merujuk ke SPKK? Iya. Gimana itu ya? Kalau di fase primer itu memang ada aturannya ya buat ngasih obatnya berapa lama gitu atau boleh sebebas-bebasnya ya? Ya itu sepertinya keputusan klinis dari dokternya sendiri. Jadi ini ya. Ya. Mungkin harus dilihat juga kasus per kasus ya Dokter Ari ya. Karena kan pada pasien diabetes itu memang bisa timbul kelainan-kelainan kulit. Nah, kelainan-kelainan kulitnya ini apa saja? Bisa kelainan kulit jamur atau mungkin suatu eksema atau dermatitis. Nah, kalau memang suatu dermatitis ya apa namanya seperti mungkin dermatitis numularis atau lichen simplex chronicus itu memang biasanya tuh dalam waktu kurang lebih seminggu atau 2 minggu gitu ya, biasanya tuh sudah ada perbaikan. Jadi mungkin kalau memang nanti diminta untuk kontrol, kemudian ada perbaikan, tetapi mungkin belum betul-betul tuntas, ya nggak apa-apa, bisa dilanjutkan. Cuman memang perlu diperhatikan untuk penggunaan steroid ini, karena memang efek sampingnya yang cukup banyak, untuk yang topikal maupun yang sistemik. Setahu saya kalau di fase 1 itu biasanya topikal steroidnya nggak punya yang poten ya dok, jadi biasanya yang potensinya itu lemah atau mungkin paling pol itu ya potensi sedang. Nah, jadi biasanya kita kalau menggunakan topikal steroid itu juga harus memperhatikan ini ya dok, penggunaannya. Apabila mungkin memang klinisnya sudah secara klinis itu sudah membaik, mungkin penggunaannya itu bisa kita kurangi. Jadi yang mungkin biasanya sehari 2 kali, nah mungkin ini setelah 2 minggu nih klinisnya sudah mulai membaik. Nah itu kita bisa melanjutkan, tapi dengan frekuensi pemberian yang lebih sedikit. Jadi mungkin jadi cuma sehari 1 kali saja sampai lesinya betul-betul hilang. Tetapi kalau misalkan sudah pengobatan lebih dari 2 minggu, kemudian tidak didapatkan perbaikan dengan compliance pasien yang cukup baik, yaitu mungkin dipikirkan untuk diagnosis yang lain
atau kalau mungkin ya memungkinkan ya dirujuk ke vaskes yang lebih tinggi. Mungkin demikian, Dok. Iya, juga itu ya Linda ya, kalau yang pasien-pasien yang memang ada masalah metabolik begitu, Iya, seperti diabetes salah satunya, kemudian yang uremia kayak gitu, tuh memang iya, sering dia gatalnya nggak hilang-hilang, mau dikasih antihistamin, mau dikasih ya steroid, betul. nggak hilang-hilang memang karena dia proses itu ya metabolik ya, artinya dia hampir di seluruh tubuhnya. Kemudian kita ingat juga tadi kalau pada diabetes itu kan digaruk-garuk jadi ulkus gitu ya, apa tuh Iya, ada nggak yang namanya dibuka kan iya gampang infeksi dermopati, gitu ya, Dok. diabetikum seperti itu. Jadi mungkin daripada mungkin daripada steroid terus begitu, mungkin bisa kita lihat karena cenderung kulitnya kering memang, Iya, diabetes, kemudian penyakit hati, penyakit ginjal, itu kulitnya secara keseluruhan tuh kering. Mungkin kering. ada baiknya, iya, bisa mungkin kita lewat perbaikan barrier kulitnya, lewat pemakaian sabunnya yang Lembab, ya. tepat, jadi ada moisturizer-nya, ataupun kita sebut apa ya, sintetik deterjen begitu ya, jadi bukan true soap begitu, yang ada moisturizer-nya. Nah, kemudian setelah mandi, dan mandinya juga kalau bisa jangan air panas karena itu akan mengeringkan kulit dan jangan lama-lama juga. Nah, setelah mandi, Ya. kemudian kita setelah dikeringkan handuk langsung diberikan pelembab begitu atau kita sebut sebagai barrier cream atau barrier lotion begitu. Biasanya itu sangat membantu daripada kita berikan steroid terus karena dia memang apa ya secara keseluruhan begitu. Nah, memang kalau seandainya itu sudah dikerjakan, kemudian masih menjadi problem, memang kalau di vaskes yang lebih tinggi itu kita bisa lakukan fototerapi. Jadi terapi sinar. Nah, itu akan kita lihat banyak sangat apa ya ada efektifnya untuk membantu pasien-pasien dengan kondisi yang spesial tadi gitu. Iya. Ya, itu sebenarnya juga penting ya, Dokter Ari ya. Cuman kadang-kadang mungkin sepertinya kalau di fase 1 ini ya, Dok ya, Dokter Pandu ketersediaan obat-obatan ataupun emolien untuk penyakit kulit itu mungkin masih terbatas juga ya. Mungkin itu kesulitannya Yang juga sih. BPJS ya, plafonnya nggak Iya. cukup. Iya. Nggak cukup ya, Iya. Dokter Pandu ya. Kehabisan senjata ya dok ya, kok nggak sembuh-sembuh gitu kan, atau pelapornya nggak Iya. bisa saja ke dokter Linda tadi. Ya, padahal sebetulnya perbaikan fungsi barier dengan penggunaan emolien atau pelembab itu merupakan penting sekali gitu. Dan itu memang sebetulnya tidak bisa dipisahkan sih dengan terapi yang ada ya, Dok ya. Terutama untuk eksema itu juga sulit gitu memang Selain kalau kita terapi yang hanya wajib gitu ya. mengandalkan iya. Iya, makanya itu mungkin ya kami juga memahami kesulitan teman-teman di fase 1 ya, tapi memang dengan keterbatasan itu ya memang bisa dimaklumi jadinya memang belum optimal begitu penanganannya. Gitu. Ini ada satu yang raise hand biar supaya kebagian Q&A tadi sudah cukup Iya. banyak. Silakan, iya betul. Silakan, Ada Dok. Dokter Danang. TV kita izinkan untuk menyalakan kamera atau mic kalau misalnya memang ada pertanyaan ditujukan kepada Dr. Dinda atau Dr. Ari. Waktu masih ada 2 menit. Sambil menunggu Dr. Danang, kalau misalnya jadi bertanya, saya izin ke kolom chat supaya adil. Kolom chat, jadi, nah ini ada pertanyaan dari Dr. Joyce Yolanda Maya, MHKes Semarang. Wah ini peserta kita dari Semarang, dok. Nanti mudah-mudahan Aduh, jauh-jauh nih. Terima kasih. bertanya bagaimana mengatasi dermatitis atopik agar tidak berulang, khususnya pada penderita asma. Nah ini ada hubungannya nggak dok? Monggo dok kasihkan dok. Ya. Monggo Dokter Ari. Ya, dermatitis atopik tadi supaya sembuh. Tidak berulang, Tidak berulang. gitu. Terus apa Iya. tadi setelah tidak berulangnya ada apa tuh tadi? Setelah asma apakah asma ya? Oh ya,
ya. Baik. Aduh, terima kasih banyak dari Semarang ikut hadir. Kita senang sekali ya. Jadi kita kira tadinya cuma di wilayah Surabaya aja gitu. Ternyata sampai sana ya senang Kita sekali. jelaskan di grup IP, jadi bisa. Iya, Dokter Pandu. Nah, ini dia. Jadi dermatitis atopik tuh pasti deh. Pasien itu memang ciri khasnya kan itu dia seperti ada trias ya. Triasnya itu satu pasien gatal, betul. Terus gatalnya itu memang dari sananya itu suka berulang gitu ya. Kemudian dia ada predileksi tertentu. Kemudian selain kulit, dia juga bisa mengenai saluran pernafasan seperti asma tadi. Kemudian juga bisa sering kita lihat konjungtivitis gitu kan. Nah, memang jangan dijanjikan ya pasiennya untuk sembuh total. Nanti dituntut. Karena iya, jadi kita harus memberi pengertian memang kepada pasien bahwa karena sifat dari penyakitnya itu adalah dia ada kecenderungan untuk berulang karena itu ada faktor endogen, ada faktor dari dalam ya, dia sensitif begitu sehingga ada kemungkinan memang berulang. Akan tetapi tujuan pengobatan kita tentunya adalah supaya dia kambuhnya itu lama gitu. Kalau tadinya kambuhnya misalnya setiap hari, jadi bisa kita perpanjang misalnya jadi berapa bulan atau mungkin nanti sampai lupa gitu kan. Jadi supaya lebih lama gitu. Tapi sometimes atau someday dia mungkin aja dia muncul kembali begitu. Nah, mungkin tadi sudah kita paparkan ya Linda tadi ya ada pilar-pilarnya kalau dermatitis atopi itu memang ada pilar-pilarnya. Jadi kalau pada dia masih fase radang tentu kita atau dia akut kita obati bisa dengan pemakaian steroid, antihistamin ya untuk mengurangi gejala-gejalanya. Kemudian juga tadi yang faktor penting cari pencetusnya kira-kira apa nih? Apa mungkin debu ya? Yang paling sering debu ya, debu tungau rumah seperti itu, atau mungkin polen ya, musim-musim tertentu itu di udara ada polen, nah dia kambuh. Nah kemudian tentu tadi seperti cara mandi, kemudian pemakaian dari emollient atau pelembab tadi, ya supaya kita mengurangi, terus kemudian ya diingatkan aja pasien kalau gatal itu memang cenderung refleksnya adalah menggaruk. Nah, jangan menggaruk gitu. Tapi gatal, Dok, ya udah dikasihkan pelembab atau dari krim kortikosteroidnya. Jadi supaya dia lebih cepat lebih cepat merasakan enak gitu. Saya kira itu sih yang mungkin bisa, tapi itu jangan deh dijanjiin pasiennya nanti nanti kita dokter bilang intinya mengendalikan faktor-faktor pemicu dan juga memperbaiki fungsi barier kulitnya, Dok. Ya itu sih yang untuk mencegah kekambuhannya ya, Dokter Ari ya. Iya, betul sekali. Karena memang kalau hilang total itu kan memang akan sulit ya, memang karena sudah ada faktor bawaan. Tapi kita bisa mengendalikan gitu, mengendalikan dermatitis atopik itu gitu kan. Ya, dengan cara-cara yang seperti tadi disampaikan Dokter Ari gitu. Baik Dok, karena waktunya Dok terbatas, kami mohon maaf sekali kalau misalnya masih ada pertanyaan. Nggak bisa molor ya ini ya Dokter Pandu ya. Nggak boleh ya. Terputus ya. Masih pengen jawab ini sebenarnya. Ya, sayang banget. Jadi mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu kita tidak bisa menjawab pertanyaan yang masih belum terjawab. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Nanti mudah-mudahan juga Dr. Ari, Dr. Linda berkenan mengisi kembali acara dolan berikutnya. Sangat mudah-mudahan bermanfaat Dok, Dr. Linda, Dr. Ari untuk menjawab semua ini sharing. Sangat praktikal sekali, klinis praktis sehari-hari. Jadi mudah-mudahan sangat bermanfaat. Jadi nanti kami mengingatkan lagi dolan setiap hari Senin jam 3 sampai jam 4 free, mendapatkan SKPID dan mendapatkan ilmu dari narasumber yang kompeten. Begitu Dr. Ari, Dr. Linda mungkin ada satu take home message mungkin atau closing message
Masih ada waktu sedikit gitu. Dokter Linda duluan deh, boleh Dokter Linda duluan? Ya, Silakan, Dok. ya terima kasih Dr. Pandu. Jadi pada prinsipnya memang kalau kita menegakkan diagnosis penyakit kulit itu akan sangat sulit ya dok kalau hanya berdasarkan klinis saja. Jadi tetap prosedur penegakan diagnosis mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang itu sebisa mungkin kita lakukan dan identifikasi secara lebih teliti begitu. Karena nanti diagnosis yang tepat itu akan membawa kita pada pemberian terapi yang sesuai dan itu juga akan membawa pada kesembuhan pasien sehingga pelayanan kita terhadap pasien juga akan lebih memuaskan dan lebih optimal. Demikian mungkin. Silahkan Dr. Ari. Ya. Iya. Dokter Pandu izin. Jadi mungkin untuk teman-teman yang belum kita sempat jawab pertanyaannya, monggo di follow IG-nya Perdoski_Surabaya. Ya. Iklan sedikit ya dok ya. Kemudian dari Perdoski dan juga dari Departemen Kulit dan Kelamin UNER, nanti kita akan mengadakan 2 acara besar dok. Jadi nanti yang interest itu Desember tanggal 9 sampai 11 kita lakukan secara online. Kemudian nanti di Januari 2023 itu kita lakukan offline di Surabaya. Nah itu pada tanggal 19 sampai 21 Januari gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang masih sempat mungkin interest ya bisa bergabung ya dok. Iya, jadi bisa nanti diskusi kita lagi diskusi gitu. lagi ya. Diskusinya. Ya, mungkin kalau boleh mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ada boleh di email saja dok ke kami ke Sekretariat Perdoski, kalau mungkin nanti bisa kami jawab lewat email ya dok ya kalau memang masih ada yang belum terjawab. Baik. Ya, terima kasih. Jadi karena masih banyak yang tanya mengenai absensi, saya izin menjawab. Absensi nanti terekam otomatis oleh Zoom, jadi tidak perlu absensi secara manual, nanti akan mendapatkan sertifikat. Kemudian yang kedua, kami sangat-sangat menerima masukan, kalau misalnya ada masukan mengenai topik, narasumber, ataupun format acara, atau bagaimana supaya meningkatkan kualitas dari dolan ini. Baik, terima kasih. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Dr. Linda, Dr. Ari berkenan memberikan materi sharing ilmu hari ini kepada para peserta. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Farizal sebagai host. Silakan Dr. Farizal. Terima kasih banyak kepada Dr. Niputu Ari, Widiasti, Dr. Linda Astari, dan Dr. Pandu. Berakhirlah acara kita, Dolan, diskusi online mingguan ID Surabaya, pada edisi kedua. Jangan lupa untuk daftar di edisi yang ketiga. Edisi ketiga besok akan bersama dengan PABDI, Perhimpunan Spesialis Dokter Penyakit Dalam, membahas terkait pemberian obat anti diabetes pada pasien diabetes yang akan dibawakan oleh Dr. Musofa, Dr. Jongki, dan Dr. Hermawan. Terima kasih banyak. Kami mohon maaf bila ada salah dalam perkataan maupun perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, dokter.